semua, sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini? Sudah siap ya? Kita akan memuji Tuhan karena memang Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Burung pipit yang kecil saja dipelihara Tuhan, apalagi kita semua. Yuk, kita akan memuji Tuhan, burung pipit yang kecil. Kita sudah memuji Tuhan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang diambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kak Karina bacakan untuk anak-anak semua ya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah adik-adik kita senantiasa selalu memuji Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang layak kita puji. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Benar Iman di kelas anak TK. Kali ini, Kak Mary yang akan menemani adik-adik untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala
untuk kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengarkan bersama kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman kali ini diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Nah, adik-adik, Kak Mary mau tanya, siapa di sini yang pernah minum obat yang rasanya pahit? Tidak enak sekali ya rasanya ya. Kak Mary juga tidak suka. Begitu juga dengan air atau makanan yang rasanya pahit. Tidak enak ya adik-adik ya. Atau adik-adik bayangkan ketika adik-adik sedang merasa haus sekali. Dan ketika mau minum, airnya rasanya pahit. Waduh, rasanya pasti tidak enak. Hal inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika Musa memimpin mereka dalam perjalanan ke Kanaan. Adik-adik pasti masih ingat cerita tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan ke Kanaan, yaitu negeri yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Dalam perjalanan itu, Tuhan selalu menjaga dan memelihara bangsa Israel. Sampai di satu ketika, Musa menyuruh orang-orang Israel yang dipimpinnya untuk berangkat dari Laut Teberau menuju padang gurun Syur. Musa dan bangsa Israel berjalan selama 3 hari adik-adik. Dan selama perjalanan itu, mereka tidak mendapatkan air, sehingga mereka sangat kehausan. Sampai suatu ketika mereka tiba di satu tempat dan di situ ada air. Wah, mereka senang sekali dan langsung menuju air itu untuk minum. Tapi, apa yang terjadi? Ternyata air yang mereka minum itu rasanya pahit. Wah, mereka bingung adik-adik. Mereka sudah sangat haus, tapi mereka tidak bisa meminum air yang ada di tempat itu karena rasanya sangat pahit. Bangsa Israel tidak senang dan mereka mengadu kepada Musa. Airnya pahit, kata mereka. Bagaimana kami bisa minum? Musa pun berdoa kepada Tuhan. Dia memohon agar Tuhan menolongnya dan menolong bangsa Israel. Musa meminta petunjuk pada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan menunjukkan pada Musa sepotong kayu, yang kemudian Musa melempar kayu itu ke dalam air. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Ketika Musa melempar kayu itu ke dalam air, airnya tidak lagi menjadi pahit, airnya menjadi manis rasanya. Wah, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, bangsa Israel tidak lagi kehausan. Setelah berjalan selama 3 hari tanpa minum, akhirnya bangsa Israel dapat menghilangkan rasa hausnya. Pada saat itu, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita dapat melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin bangsa Israel selalu mengikuti perintah Tuhan. Walaupun ada saat di mana bangsa Israel sendiri tidak suka dan marah kepada Musa, Musa tidak goyah. Sebagai orang yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Musa tetap percaya dan selalu bersandar kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, Musa tidak putus asa, melainkan meminta petunjuk kepada Tuhan. Seperti itulah seharusnya seorang pemimpin. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari,
ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Misalnya, di rumah ada orang tua kita. Di gereja ada Bapak Ibu Pendeta. Di sekolah atau di ibadah minggu pelayanan anak, ada Bapak dan Ibu Guru atau ada kakak-kakak pelayan anak. Bagaimana dengan adik-adik? Ingat, walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan dapat menjadikan adik-adik seorang pemimpin dalam kehidupan adik-adik. Tuhan dapat menjadikan adik-adik pemimpin dalam hal-hal yang sederhana, seperti misalnya memimpin doa di rumah, atau ketika bermain bersama adik atau kakak, adik-adik diminta mama atau papa untuk membereskan mainan. Atau pernah tidak adik-adik dipinjamkan gadget oleh papa mama sambil diingatkan untuk memakainya bersama-sama dan untuk memakainya dengan hati-hati. Nah, pada saat itulah adik-adik sedang dijadikan seorang pemimpin. Adik-adik diberi kepercayaan oleh orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Pada saat itulah adik-adik harus ingat bahwa kepercayaan itu harus dilakukan dengan baik. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat adik-adik yang harus dijaga. Jangan pernah berpikir bahwa karena adik-adik masih kecil, adik-adik tidak bisa memimpin doa. Jangan salah adik-adik, Tuhan pasti akan memampukan kita, memampukan adik-adik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika diminta membereskan mainan atau membereskan kamar, jangan menangis, atau adik-adik tetap harus lakukan. Harus dijalankan dengan baik. Jika sedang bermain bersama, bermainlah dengan baik. Bergantian, jangan berebutan. Atau di saat pandemi ini misalnya, kita harus memakai masker ketika keluar rumah. Dan jika memang kita diharuskan untuk memakai masker, pakailah masker dengan baik. Taat pada firman Tuhan juga menunjukkan bahwa adik-adik adalah pemimpin yang baik untuk diri adik-adik sendiri. Karena itu, kita harus terus-menerus berusaha untuk melakukan hal yang baik. Mendengarkan kata-kata dan nasihat papa mama atau oma opa atau kakak. Rajin berdoa dan membaca Alkitab dan rajin menghadiri ibadah minggu pelayanan anak yang dilaksanakan secara online. Ingat, Tuhan adalah pemimpin yang sejati. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan juga dapat memakai adik-adik untuk menjadi pemimpin. Demikian ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Ingat, adik-adik tidak perlu takut, harus selalu percaya diri. Ingat bahwa walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa Tuhan jadikan untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami yang masih kecil ini dapat Tuhan pakai dan Tuhan mampukan untuk menjadi seorang pemimpin. Tolong kami supaya kami menjadi pemimpin yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Baik ketika kami menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri, maupun ketika Tuhan mempercayakan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Sesederhana apapun tugas dan tanggung jawab itu, kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, adik-adik semua sudah mendengar firman Tuhan? Wah, sudah semua. Betul, kita harus taat kepada mama, papa, dan orang-orang di rumah. Karena mereka adalah pemimpin kita. Nah, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Anak-anak puji nama Allah. Biarlah kita selalu boleh memuji Tuhan di segala waktu. Anak-anak puji nama Allah.
Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, tanpa terasa ibadah kita akan selesai. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah minggu pada hari ini. Kau boleh pimpin kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu.